Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku akan kembali melanjutkan membacakan buku You Are a Badass dan saat ini kita akan masuk ke bagian 3 yaitu bagaimana membuka akses ke lapisan induk. Mari kita mulai baca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 10, Meditasi 101. Kamu tak pernah sendirian atau tak berdaya. Kekuatan yang memandu bintang-bintang juga memandumu. Sri Ananda Murti, filsuf India, revolusioner sosial, penulis, penggubah lagu. Lanjut ke isi bukunya. Meditasi atau dikenal juga sebagai duduk diam dan mengosongkan pikiran adalah salah satu hal yang bisa jadi sangat mudah atau justru sangat sulit. Ini mengingatkanku pada kontes saat sekelompok orang berdiri di sekitar mobil atau truk baru. Dan siapapun yang menempelkan tangan mereka ke permukaannya paling lama akan membawa kendaraan itu pulang. Si pemenang berakhir di halaman depan koran lokalnya, penuh kemenangan dan mengantuk, tersenyum dari balik kemudi kendaraan yang baru saja dimenangkan sambil mengacungkan jempol ke kamera. Jill Bunder dari Terrytown adalah pemenang Chevy Stand-Off 2012 yang diadakan di Green Bay, Wisconsin pekan lalu. Jill mengalahkan 68 kontestan dari seluruh negeri dengan berdiri selama 173 jam 9 menit di pelataran parkir Home Depot dengan tekad pantang menyerah. Menempelkan kedua tangannya ke kap mesin Chevy Silverado yang akan segera menjadi mobil barunya. Aku senang sekali bisa menang, katanya. Ada persaingan yang ketat. Beberapa orang yang kupikir tidak akan pernah menyerah, tetapi aku benar-benar mengerahkan kemampuan terbaikku. Dengan meditasi, kesederhanaan sama menyesatkannya. Hanya itu yang harus kulakukan untuk terhubung dengan sumber energi. Duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa, tidak mungkin semudah itu kan? Yah, memang semudah itu, dan juga tidak semudah itu. Karena itulah disebut latihan meditasi. Saat kamu diam dan bermeditasi selama 5 menit saja, dan mulai benar-benar memperhatikan pemikiran yang berkelebat di otakmu, itu agak mencerahkan. Jika kamu seperti kebanyakan orang, sebagian besar pemikiranmu sama berharga dan menariknya dengan sekelompok anak berusia 2 tahun yang sedang berebut cangkir dot. Tujuannya adalah untuk menenangkan pikiranmu dari ocehan itu sehingga dapat terhubung ke sumber energi dan sebagai gantinya mendengarkan petunjuk batinmu. Aku akan memberimu rincian tentang cara bermeditasi. Tetapi pertama-tama aku ingin merekomendasikan agar kamu memulai dari yang kecil dan terus meningkatkannya. Cobalah bermeditasi selama 5 sampai 10 menit setiap hari pada awalnya dan tambahkan waktunya saat kamu bisa mulai lebih tenang. Tidak ada cara yang benar atau salah dalam melakukan ini, tidak ada jumlah waktu yang ditentukan, tidak ada hal yang benar untuk dirasakan, tidak ada peraturan tentang bagaimana kamu harus duduk atau di mana kamu mesti melakukannya. Yang penting adalah kamu melakukannya jika ingin meningkatkan hidupmu secara besar-besaran. Rasanya seperti meminum banyak air atau berolahraga secara teratur dan tidak bersikap buruk pada orang lain. Kamu tidak harus melakukannya, dan godaan untuk mengacaukannya sangatlah besar. Tetapi jika menjadikannya kebiasaan, kamu tidak hanya akan mulai menginginkannya, tetapi seluruh hidupmu akan berubah. Karena saat bermeditasi, kita berlatih masuk ke vortex dan terhubung pada sumber energi yang secara otomatis, yaitu menghadirkan kita ke momen sekarang ini. Menaikkan frekuensi kita, membuka diri kita untuk menerima informasi dan ide yang tak terbatas, menenangkan diri,
meredakan stres, memperkuat intuisi, dan kemampuan kita untuk fokus. Memungkinkan kita untuk mendengar suara hati dengan lebih jelas, mengisi kita dengan cahaya dan cinta, menempatkan kita dalam suasana hati yang baik, membantu kita mencintai diri sendiri. Bermeditasi dan berada di dalam vortex rasanya seperti mengendarai arus udara penuh kecemerlangan. Berikut ini langkah-langkah berbeda yang sangat singkat dan sederhana dalam melakukan meditasi. Meditasi dasar. Duduklah dalam posisi bersila yang nyaman di lantai atau di kursi dengan kedua tangan di lutut atau di atas atau di pangkuanmu. Duduklah yang tegak dan rilekskan seluruh wajahmu, terutama rahang dan dahimu. Tutup matamu, atau jika membantumu untuk fokus dan tidak tertidur, biarkan matamu tetap terbuka dan pandangi satu titik di lantai beberapa puluh sentimeter di depanmu. Fokus pada pernapasanmu, perhatikan cara udara bergerak masuk dan keluar dari tubuh. Kamu tidak perlu bernapas dengan cara khusus, cukup fokus pada itu. Perlahan lepaskan setiap pikiran yang masuk ke otakmu dan kembali fokus pada pernapasanmu. Jaga agar pikiranmu sejernih dan sekosong mungkin, lalu dengarkan dampak intuitif yang mungkin atau mungkin tidak kamu alami. Nah, sudah, cuma itu kok. Lanjut, opsi dan saran. 1. Pasang timer. Kamu memiliki cukup banyak pikiran yang mengganggu tanpa perlu ditambahi keinginan memeriksa jam untuk melihat berapa lama kamu melakukannya setiap 30 detik. 2. Nyalakan lilin dan fokus padanya. Terkadang, memiliki tempat untuk mengarahkan pandangan bisa membantumu terkonsentrasi dan berada di dalam zona. Duduklah menghadap dinding yang ditempatkan di lantai depanmu saat kamu bermeditasi dan cari tahu apakah itu sesuai untukmu. 3. Bayangkan seberkas sinar terang menerobos dari langit, bersinar menembus bagian atas kepalamu, mengalir melalui seluruh tubuhmu, keluar dari bawah dan ke langit lagi, sehingga membuat lingkaran yang lengkap. Kadang aku merasa ini lebih mudah difokuskan daripada metode napas yang selalu populer. Selain itu, cara ini mengisiku dengan energi dan cahaya dan membuat aku merasa lebih terhubung dengan sumber energi. 4. Gunakan mantra. Terkadang saat tupai-tupai di kepalaku sangat aktif, aku mendatangkan mantra untuk mengusir mereka. Aku mengulangi sebuah kata atau ungkapan di dalam pikiranku seperti cinta atau terima kasih atau iya, tolong atau om. Sesuatu yang membuatku merasa baik dan cukup netral. Tetapi kurasa kamu bisa menggunakan mantra seperti dendeng kalau kamu lebih suka begitu. 5. Cobalah melakukannya pagi-pagi sekali sehingga kamu tidak terganggu oleh apapun yang terjadi hari itu. Kamu juga akan lebih terhubung dengan sumber setelah bangun tidur. 6. Jika ada sesuatu dalam hidupmu yang sedang kamu kerjakan atau kamu jalani, kamu dapat menetapkan niat atau meminta bantuan selama latihan meditasimu. Meditasi adalah tentang menerima informasi dari semesta. Menetapkan niat dan doa adalah tentang mengirimkan informasi ke semesta. Ada 2 cara yang bisa kamu lakukan. A. Mulailah dengan pertanyaan seperti, bagaimana aku menghadapi anak remajaku yang menyebalkan? Dan lihat apa jika ada jawaban yang kamu unduh saat bermeditasi. Atau B. Bermeditasilah terlebih dahulu, buka salurannya, bersihkan ocehannya, kemudian ajukan pertanyaanmu dalam ruang kejelasan dan koneksi. Dan lihatlah apa jika ada yang datang kepadamu. Lanjut, meditasi terpandu.
Ada banyak sekali CD dan DVD yang dibuat beragam jenis hippie dan guru selama bertahun-tahun untuk memandumu dalam bermeditasi. Kusarankan mengambil rute yang dipandu saat pertama kali memulai jika kamu mengalami masalah dalam menyikapi pikiranmu. Mereka membuat roda latihan yang hebat dan aku sendiri masih menggunakannya sesekali, terutama jika ingin fokus pada sesuatu yang spesifik. Selain itu, ada pusat meditasi terpandu di mana-mana dan sangat menyenangkan sesekali bermeditasi dalam kelompok. Kamu benar-benar dapat menyerap energi itu dan mengerahkan kedisiplinan untuk duduk di sana dalam jangka waktu yang lama. Carilah pusat-pusat meditasi dan ashram di daerahmu. Terkadang, studio yoga juga mengadakan meditasi terpandu. Berikutnya, rapalan. Merapal juga merupakan cara yang bagus untuk masuk ke keadaan meditasi. Kamu dapat mengulangi sendiri sebuah mantra keras-keras atau jika memilih untuk menghindari ditangkap atau kemungkinan diledek, kamu dapat melakukannya dalam kelompok dengan mengikuti kelas meditasi kirtan. Meditasi kirtan melibatkan seruan dan respons terhadap mantra Sanskerta atau lagu kebaktian. Dan kamu dapat menghadiri kelas di studio yoga atau pusat meditasi. Cari tahu juga soal instruksi meditasi transendental, bentuk yang melibatkan mantra berulang dan duduk 2 kali sehari selama sekitar 20 menit setiap kalinya. Aku memiliki beberapa pengalaman cukup mendalam saat bermeditasi. Aku pernah melihat dinding meleleh di sekitarku, merasa seperti melayang, dan pernah mengalami keadaan euforia sehingga rasanya hampir menyakitkan. Aku juga memiliki pengalaman yang sangat tidak mendalam. Aku tertidur, menghabiskan seluruh waktu menggeliat, geliut, gelisah, dan memikirkan apa yang harus kumasak untuk makan siang, dan telah benar-benar berada di zona. Kemudian, menyadari bahwa aku berada di zona dan berpikir hebat, aku berada di zona. Dengan demikian, menarik diriku keluar dari zona. Yang penting adalah kamu terus muncul. Bahkan jika kamu berada di zona hanya selama 1 menit dari 30 menit kamu duduk di sana, akhirnya kamu akan mulai membuat perbedaan penting dalam hidupmu. Menurutku, meditasi menjadi lebih penting sekarang ini karena kita memiliki semua teknologi di ujung jari dan distraksi telah menjadi bagian hidup kita. Meskipun benar-benar percaya bahwa kita sebagai spesies menjadi semakin sadar, aku juga takjub melihat betapa cepatnya rentang perhatian kita menyusut. Tempo hari, aku bermain tenis dengan seseorang yang mendapat SMS, mengeluarkan ponselnya, dan memeriksanya di tengah-tengah perolehan nilai. Sungguh mengherankan bahwa kita masih bisa berbicara dengan kalimat penuh. Selain menjadi salah satu alat paling ampuh di kotak peralatan penyadaran kita, meditasi adalah jeda yang sangat dibutuhkan dari kegilaan dan akan mencegah kita menjadi sekelompok orang dungu berkepala angin saat kita menderu melintasi dunia baru yang hebat dan sangat mengasyikkan ini. Lanjut bagian 3 bab 11, otak yang menakjubkan. Pikiran adalah kekuatan utama yang membentuk dan mencipta, dan manusia adalah pikiran, dan selamanya dia mengambil alat pemikiran dan membentuk apa yang dia kehendaki. Membawa 1000 sukacita, 1000 derita. Dia berpikir secara rahasia, dan itu akan segera berlalu. Lingkungan hanyalah cerminnya. James Allen, penulis kawakan pausnya dunia pengembangan diri. Lanjut ke isi bukunya. Seberapa sering kamu berhenti dan memperhatikan betapa jeniusnya semesta dengan semua bagian yang bergerak, kesempurnaan matematis, reaksi kimia, rantai makanan, gravitasi, segala efisiensi dan kompleksitas luar biasa yang membentuknya. Tampilan kecemerlangan yang menakjubkan ini tidak dapat begitu saja direduksi menjadi
ketiadaan oleh keberuntungan yang bodoh dan acak. Seperti yang dipikirkan terjadi. Seperti yang dipikirkan terjadi. Alam adalah mesin yang berjalan dengan mulus, diciptakan oleh intelijensia universal, tanpa ada yang tersia-siakan. Semuanya memiliki tempat dan tujuan, dan semuanya bekerja sama dalam jalinan rumit dan cara yang kompatibel untuk menciptakan keadaan yang menakjubkan. Dengan kata lain, sumber energi itu hebat, seperti yang dinyatakan filsuf, penulis dan pelopor dunia pengembangan diri James Allen. Dalam kutipan yang membuka bab ini, pikiran adalah kekuatan utama yang membentuk dan mencipta, dan manusia adalah pikiran. Kita adalah sang substansi sendiri yang kita pikir menciptakan kita. Halo, seberapa hebatnya itu? Itulah alasan mengapa berpikir positif menjadi populer, dan keyakinan-keyakinan bawah sadar yang negatif begitu merajalela, dan mengapa meditasi serta belajar untuk memandu pemikiran serta mencintai diri sendiri dapat mengubah hidupmu. Benak kita adalah alat paling kuat yang pernah kita miliki. Oleh karena itu, kupikir aku dapat menciptakan kehebatan atau kepayahan. Tetapi intinya adalah bahwa melalui pemikiranlah kita menciptakan realitas kita sendiri. Itu juga alasannya mengapa mempercayai ilusi apapun yang kamu jalani saat ini berarti merendahkan dirimu sendiri. Jika itu tidak sesuai dengan apa yang benar-benar kamu dambakan, kamu menciptakan realitas tempat dirimu berada sekarang di dalam pikiran yang berarti kamu dapat menggunakan kekuatan pikiran yang sama untuk mengubahnya. Seperti yang dinyatakan Wallace Gethals dengan sangat brilian, penulis The Science of Getting Rich. Memikirkan apa yang ingin kamu pikirkan adalah memikirkan kebenaran, terlepas dari apapun penampilannya. Memikirkan apa yang ingin kamu pikirkan adalah memikirkan kebenaran. Bukankah itu kabar terbaik yang pernah ada? Tidak peduli seperti apa realitasmu saat ini, karena dimanapun kamu ingin berada adalah kebenaran. Seluruh kebenaran dan hanya kebenaran. Jika kamu memakukan pikiranmu atas kebenaran ini, percayalah bahwa itu nyata dan sudah ada di sini. Lalu ambillah tindakan tegas. Itu akan mewujud dengan sendirinya. Disinilah sebagian besar orang menolak dengan keras kepala dan mengatakan sesuatu semacam, aku duduk di dapur payahku, menyantap tuna langsung dari kalengnya dengan sendok plastik, dan kamu memberitahuku ini bukan kebenaran? Kamu bilang kebenarannya adalah aku sedang bersantai di samping kolam renang bersama Presiden Amerika Serikat? Kalau kamu sungguh-sungguh ingin bersantai di samping kolam renang bersama Presiden Amerika Serikat dan membulatkan tekad dan mengambil tindakan tegas untuk menciptakannya, itulah kebenarannya. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana sekelompok orang dapat mengikuti kursus yang sama? Katakanlah sebuah kelas tentang bagaimana memulai bisnis, pengembangan dirimu sendiri, dan mereka mendapatkan informasi serta alat yang sama persis. Namun beberapa akan keluar dari sana dan benar-benar hebat dalam bidang itu. Sementara yang lainnya justru akan langsung tersungkur. Bahkan jika mereka memiliki keinginan yang sama untuk sukses, menciptakan materi pemasaran yang hebat, dan melakukan hal serupa. Orang-orang dengan pola pikir tepatlah yang akan berhasil. Orang-orang hebat adalah orang-orang yang bisa melihat diri mereka sendiri menjadi orang hebat, yang benar-benar percaya pada diri sendiri dan apa yang mereka jual, yang mengingatkan diri betapa mereka ingin memperbaiki kehidupan orang lain dengan pembinaan mereka, yang bersemangat mendapatkan kompensasi atas penjualannya dan tidak memiliki keyakinan bawah sadar membatasi yang menahan mereka. Orang-orang yang merasa aneh atau khawatir bahwa mereka bersikap memaksa dan menyebalkan, atau yang secara tidak sadar yakin bahwa mereka tidak pantas dan tidak dapat berhasil, mereka tidak akan terlalu berhasil. Pemikiran dan keyakinan mendikte
realitasmu. Jadi jika ingin mengubah realitas, kamu harus mengubah keyakinanmu. Masalahnya, kebanyakan orang sangat melindungi keyakinan mereka dan biasanya cukup keras kepala seandainya kamu menyarankan mungkin ada versi kebenaran lainnya. Aku payah dalam menjual, keberuntunganku meninggalkanku, aku takut terbang, perkawinanku tidak berlangsung lama, aku memiliki kaki yang jelek, aku bokek. Apakah kamu menyebut diriku pembohong? Memangnya kamu lihat, memangnya kamu lihat pacar yang seksi di sampingku? Tidak, kamu tidak. Kamu melihat kucing di pangkuanku di samping proyek jahitanku karena aku payah dalam hubungan percintaan dan itulah kebenarannya dan selalu menjadi kebenaran. Dan itu akan menjadi kebenaranmu selama kamu memilih untuk berpikir demikian. Selama kamu memberinya makan, monster itu akan terus hidup. Sebuah kutipan dari buku ini di halaman 102. Saat kamu memiliki keberanian untuk mulai percaya pada apa yang belum terlihat, realitasmu akan mulai bergeser. Tolong perhatikan pernyataan berikut karena ini sangat penting. Kamu harus mengubah pemikiranmu terlebih dahulu, baru buktinya akan muncul. Kesalahan besar kita adalah kita melakukannya secara terbalik. Kita menuntut untuk melihat bukti sebelum kita meyakini kebenarannya. Lanjut lagi ke isi bukunya. Ingat, segala hal yang kamu inginkan ada di sini, sekarang juga. Kamu hanya perlu menggeser persepsimu agar bisa melihatnya mewujud. Oke, baiklah. Aku percaya aku sedang bersantai di pinggir kolam renang bersama Presiden Amerika Serikat. Lalu apa? Apakah aku hanya perlu menelpon? Atau muncul di gedung putih memakai sandal jepit dengan handuk di leherku? Saat kamu mengambil lompatan dan yakin pada apa yang belum terlihat, memang tidak seharusnya kamu tahu cara mewujudkannya, karena jika tahu, kamu mungkin sudah melakukannya. Ini tentang mengubah realitasmu secara radikal. Jadi, cara untuk melakukannya juga sangat mungkin terjadi di luar kesadaranmu saat ini. Kutipan lagi, tugasmu bukan untuk mengetahui bagaimana, melainkan untuk mengetahui apa dan bersikap terbuka untuk menemukan dan menerima bagaimananya tadi. Lanjut lagi ke isinya. Jaga pikiranmu agar tetap terarah pada tujuanmu. Lakukan semua hal yang kamu ketahui tentang cara mewujudkannya. Putuskan dengan tekad yang teguh bahwa itu akan terjadi dan carilah kesempatannya. Aku memiliki klien yang pergi ke Toskana dan melihat rumah yang dijual saat berada di sana. Pada saat itu, dia bekerja sebagai bartender dan penyair serta hampir tidak mampu mengumpulkan uang untuk membeli tiket pesawat ke Italia, apalagi membeli villa di Toskana. Tetapi dia tetap mempertimbangkannya dan benar-benar jatuh cinta pada tempat itu, meskipun dalam hati langsung tahu bahwa itu adalah rumahnya. Dia juga tahu bahwa rekening banknya cekak, tetapi dia meminta sang pemilik rumah untuk melepasnya dari pasar karena dia akan mencari cara untuk membelinya. Jadi, dia pun terbang pulang dalam keadaan merayang, berpikir bahwa dirinya sudah menjadi gila sepenuhnya. Tetapi dia berkeras dan mulai mencari ide kemana-mana. Hampir seketika itu juga dia terkubur di bawah setumpuk peringatan dari semua orang sekitarnya. Itu tanggung jawab besar. Belum lagi semua kerumitan yang terjadi dengan berada di negara lain dan kali terakhir aku memeriksa kamu tidak berbicara bahasa Italia, bukan warga negaranya dan kamu tidak tahu apa-apa tentang kepemilikan rumah. Mengingat kamu bahkan tidak mampu membersihkan gigimu, bagaimana kamu berencana untuk membayar cicilannya dan bla bla bla. Namun dia terus bertahan, karena terlepas dari semua bukti yang ada, dia yakin ini rumahnya. Ini adalah kebenarannya. Akhirnya, seseorang yang menyebut-nyebut ide tentang
prasewa blok waktu rumah itu untuk mengumpulkan uang. Akhirnya, seseorang menyebut-nyebut ide tentang prasewa blok waktu rumah itu untuk mengumpulkan uang. Maksudnya, setahun sebelumnya, orang-orang bisa membayar untuk menyewa rumah itu dalam jangka waktu tertentu. Dia hanya perlu menjual cukup banyak blok waktu untuk membayar rumah dan voila. Namun, dia menemukan bahwa hal-hal semacam itu ilegal dan dia pun memulai rencananya lagi dari awal, mencoba jutaan ide lain, menemukan bahwa hal semacam itu sebenarnya tidak ilegal. Kemudian, untuk mempersingkat kisahnya yang panjang dan penuh pasang surut, dari uang prasewa yang dikumpulkannya, ditambah uang pinjaman, dia berhasil memiliki villa tersebut dalam beberapa tahun dan berpikir untuk membeli villa lain. Kamu harus menguasai pikiranmu jika ingin mengubah hidupmu, seperti yang dinyatakan Albert Einstein dengan tepat. Dunia seperti yang telah kita ciptakan adalah proses pemikiran kita. Itu tidak bisa diubah tanpa mengubah pemikiran kita. Berikut ini adalah sejumlah cara yang benar dan teruji untuk menunjukkan kepada otakmu siapa yang mengemudikan bus. 1. Mintalah supaya kamu mendapatkannya. Diamlah, masuki zona dan hubungkan dirimu dengan sumber energi. Bungkam celotehan di otakmu dan ciptakan ruang yang bersih dan rapi untuk menanamkan pemikiran apa yang kamu inginkan ke dalam substansi pemikiran raksasa, yaitu sumber energi. Mintalah apa yang kamu inginkan. Kirimkan pesan yang baik dan jelas di tempat yang baik dan jelas dan mulailah proses perwujudannya. 2. Bertindak seolah-olah. Jika kamu teramat sangat menginginkan sesuatu, bahkan meskipun tidak memiliki bukti bahwa itu mungkin dapat dicapai olehmu, yakinlah. Berpura-puralah sampai kamu mencapainya. Lakukan itu terlepas dari dirimu sendiri. Bertindaklah seolah-olah itu benar. Jika kamu memiliki keinginan terus-menerus dan tiada henti untuk bersantai di pinggir kolam renang bersama Presiden Amerika Serikat, pikirkan tentang hal-hal yang akan dilakukan oleh orang-orang yang bersantai di pinggir kolam renang bersama sang pemimpin dunia bebas. Pilihlah baju renang yang akan kamu pakai. Pikirkan apa yang akan kamu bahas. Bawa foto perjalananmu ke Grand Canyon untuk ditunjukkan kepada sang pemimpin tertinggi. Bersiaplah untuk acara tersebut. Katakan pada diri sendiri bahwa ini sedang terjadi. Bertindaklah seolah-olah itu terjadi. Tempatkan dirimu dalam situasi ketika kamu akan bertemu orang-orang yang bisa mewujudkannya. Tetap membuka diri terhadap peluang yang bisa membawamu ke tujuan. Hidup, makan, tidur, dan bernapaslah sesuai visimu. Kamu mungkin merasa seperti orang gila, tetapi kamu tidak akan merasa seperti itu lagi saat bermain Marco Polo dengan sang presiden. 3. Perbarui lingkunganmu. Jika kamu bercita-cita memiliki gaya hidup yang lebih baik dan inspiratif dibandingkan dengan yang kamu miliki saat ini dan secara aktif memvisualisasikan hal ini untuk diri sendiri, akan terasa sangat berat untuk mempertahankan pikiranmu tetap besar dan bertanggung jawab jika setiap kali kamu pulang ke rumah reyotmu, kamu mendengar lagu tema Sanford and Son berputar di kepalamu. Jadi meskipun kamu akan berpikir dan membayangkan perubahan sebelum hal itu terjadi, lakukan apa saja sebisamu untuk membuat perbaikan di tempatmu berada sekarang. Cat ulang tempat itu dan bersihkan. Belilah perabotan baru atau perbaiki apa yang sudah kamu miliki. Buang benda-benda tak penting, biarkan udara masuk, gantungkan karya seni inspiratif di dinding. Ini tidak hanya akan membantu untuk menjaga frekuensimu tetap tinggi, tetapi juga akan mengingatkan semesta bahwa kamu tidak sedang main-main, bahwa kamu melakukan semua yang bisa dan menunggu instruksi lebih lanjut untuk mencari tahu bagaimana. 4. Buatlah papan visi.
Benak kita berpikir dalam gambar-gambar. Jika seseorang mengatakan ada seekor kuda yang memakai lipstik merah, kamu langsung membuat gambar di benakmu tentang kuda yang memakai lipstik merah. Memberi benakmu asupan penuh gambar tentang hal-hal dan pengalaman yang ingin kamu wujudkan, rumah impianmu dengan kolam renang infinity di Meksiko, berguling-guling di pantai bersama kekasihmu, bekerja sukarela membantu anak-anak belajar membaca di perpustakaan lokal, tertawa lepas bersama teman-teman tersayangmu adalah tindakan yang sangat manjur, karena pikiranmu mengirimkan gambar itu ke sumber energi yang memulai proses untuk menariknya masuk. Guntinglah gambar tempat, orang, benda, dan pengalaman yang kamu inginkan di dalam hidupmu, tempelkan ke papan dan gantunglah di suatu tempat yang bisa kamu lihat sepanjang hari. Aku telah melihat orang-orang memiliki hasil yang sangat hebat lewat cara ini. Mereka telah mewujudkan sampai ke detail terkecil, rumah atau perabotan atau tempat kerja yang persis dengan yang mereka tempelkan di papan mereka. Ini sangat aneh dan super mudah. Rasanya seperti memiliki hari kerajinan tangan bersama Tuhan. Cobalah. 5. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang berpikir sesuai dengan yang ingin kamu pikirkan. Jika kamu bergaul dengan kaum pengeluh dan pesimis, akan butuh kerja keras untuk menjaga dirimu tetap berada di ruang lingkup positif. Jauhi orang-orang dengan pikiran dangkal dan mulailah bergaul dengan orang-orang yang melihat kemungkinan tak terbatas sebagai realitas. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bertindak atas gagasan besar mereka, yang mengambil tindakan untuk membuat perubahan positif di dunia dan melihat bahwa tak ada yang tidak bisa mereka jangkau. Buat pilihan sadar untuk melakukan ini. Dan jika kamu tidak mengenal orang yang memiliki pikiran besar, pergilah dan cari teman baru. Jika kamu berhenti di sini, tidak ada orang seperti itu di sekitar sini. Itu akan menjadi kebenaran dan akan melemahkan caramu berusaha mewujudkan segala hal lain ke dalam hidupmu. Bagaimana caramu melakukan satu hal adalah bagaimana caramu melakukan segalanya. Pergilah ke luar sana dan cari orang yang membuatmu merasa seolah-olah kamu bisa melewati gedung tinggi dalam sekali lompatan. Temukan kejelasan tentang siapa yang ingin kamu temui dan lakukan upaya terkonsentrasi untuk menemuinya. Mintalah semesta menghubungkanmu dengan mereka. Pikirkan tempat mereka biasa berkumpul atau melakukan sesuatu dan masukkan dirimu ke sana. Berada di sekitar orang-orang yang terinspirasi, visioner, antusias yang menjalani kebenaran masing-masing adalah salah satu cara tercepat untuk mengubah hidupmu secara besar-besaran pula. 6. Cintai dirimu sendiri, kecuali kamu punya ide lebih baik. Selanjutnya, bab 12 dari bagian 3, halaman 109. Memimpin Crouch. Di benak pemula ada banyak kemungkinan, tetapi di benak pakar hanya ada sedikit kemungkinan. Shunryu Suzuki, biksu Zen Jepang, penulis, guru, juga dengan penuh cinta dikenal sebagai Mentimun Bengkok. Lanjut ke isi bukunya. Aku tahu ada pepatah besar yang mengatakan, kemudahan tersia-siakan di tangan kaum muda. Tetapi kupikir dalam hal tertentu, sebenarnya kita berada dalam kondisi paling luar biasa di akhir masa remaja serta awal 20-an. Terlepas dari semua kecemasan dan drama dan kawalan pulang dari polisi. Memang kemampuan kita yang seperti anak kecil untuk menciptakan hanya karena, dalam tanda kutip, masih tetap utuh. Tetapi kita juga memiliki kemampuan dewasa yang baru meretas ini untuk mewujudkan hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Tambahkan ke dalam fakta bahwa kita belum dilelahkan oleh daftar kegagalan yang panjang dan masih terpengaruh kesan samar bahwa kematian adalah sesuatu yang terjadi pada orang lain. Kita, jika kamu sepertiku, terjun ke dalam kehidupan saat kita masih muda dengan sikap mengabaikan. Dalam tanda kutip, bagaimana seandainya yang bodoh namun juga mengagumkan.
Kuakui, aku ingat pernah melakukan hal-hal yang termasuk dalam kategori berbahaya yang masih membuatku tertidur dengan lampu dinyalakan bila aku memikirkannya sekarang. Nongkrong di bagian kota remang-remang dengan orang-orang yang bahkan lebih remang-remang lagi. Menumpang kereta api diam-diam tanpa membayar, menelan cukup banyak LSD sekaligus, yang cukup untuk membuat seisi desa berjam-jam menatap tangan masing-masing, menjelajahi gurun tanpa air, tanpa peta, dan dengan hanya sebuah pelples berisi gin dan tonik. Prioritas pertamaku adalah bersenang-senang tanpa memikirkan konsekuensinya sedikit pun. Namun, aku juga ingat pernah menyelam ke dalam pencarian kreatifku dengan ketidakpedulian sembrono yang sama dan akibatnya mendapatkan hasil yang benar-benar spektakuler serta mendebarkan. Karena itulah aku merasa aneh ketika mendengar orang-orang berkata, seandainya dulu aku tahu apa yang ku ketahui sekarang, aku sangsi akan pernah melakukannya. Ya, syukurlah kalau dulu kamu belum sepayah itu. Bisa-bisa sekarang kamu duduk di samping tumpukan kaleng bir kosong, meratap penuh penyesalan tentang pengejaran mimpi yang terlewatkan. Masalahnya adalah bahwa begitu menjadi lebih tua dan lebih bijak, banyak orang berhenti menjalani hidup sepenuhnya dalam tujuan mereka untuk mendapatkan versi kehidupan lebih dewasa dalam tanda kutip yang berkisar dari biasa-biasa saja sampai benar-benar payah. Mereka meyakini gagasan bahwa bersikap bertanggung jawab sama dengan tidak boleh lagi bersenang-senang, bahwa terbangun dengan merasa bergairah itu hanya milik kaum muda, dan begitu kita lebih tua, kita perlu menukar gaya hidup seperti itu dan menetap dalam kehidupan yang lebih realistis. Home. Aku tidak berbicara tentang menjadi orang brengsek yang tidak bertanggung jawab atau melakukan tindakan serupa dengan yang kita lakukan saat masih muda. Tetapi maksudku adalah tentang terus-menerus mewujudkan impian, tidak peduli di tahap kehidupan mana kita berada. Alih-alih pasrah menjalani kehidupan mediocre karena tidak percaya segala hal lain tersedia atau pantas. Lanjut ke kutipan, kita hanya bisa berada di dalam tubuh kita untuk waktu yang terbatas. Mengapa tidak merayakan perjalanan itu alih-alih sekadar mengendarainya sampai berakhir? Lanjut lagi ke isi buku. Kita masih boleh bermimpi dan impian tersebut masih tersedia bagi kita. Tetapi saat menjalani kehidupan, kita harus melakukan upaya sadar untuk mengatasi penilaian apapun yang kita miliki. Juga menyingkirkan semua ketakutan dari pengalaman masa lalu di kepala dan berpartisipasi dalam kehebatan kita sendiri. Entah seperti apa nanti kelihatannya, hal itu bagi kita. Kita harus berfokus pada hal positif alih-alih daftar hal negatif yang telah kita kumpulkan dari waktu ke waktu dan tetap fokus tanpa memperhatikan apa yang terlontar ke hadapan kita. Dan salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah kembali terhubung dengan sikap kanak-kanak di dalam diri kita. Kita tahu betapa konyolnya pernyataan ini, tetapi jangan kemana-mana dulu. Meskipun mungkin hal yang memicu gairahmu sekarang berbeda dengan di saat kamu masih muda, kamu masih bisa belajar banyak dari caramu menjalani kehidupan di masa lalu. Jadi pikirkan kembali, pernahkah ada saat ketika kamu benar-benar merasa dipenuhi gairah kehidupan, ketika kamu menciptakan dan melakukan hal-hal hanya karena itu menyenangkan tanpa mengkhawatirkan hasilnya? Ketika kamu tidak sabar untuk bangun di pagi hari dan melakukan aktivitas kesukaanmu, ini bisa berarti apapun, mulai dari saat berkeliaran dengan penutup mata bajak laut saat kamu masih kecil, hingga tahun terakhirmu di sekolah menengah ketika kamu terpilih sebagai badut kelas karena berulang kali berhasil membujuk petugas administrasi sekolah untuk membuat pengumuman palsu di pengeras suara. Hingga musim panas saat kamu belajar memainkan gitar tanpa melihat tanganmu. Kapan tepatnya kamu paling bergairah oleh kehidupan, dan jika kamu belum merasakannya, terus nantikan, dan apa yang dapat kamu pelajari dari pengalaman-pengalaman itu?
Bagiku, salah satu momen paling menarik dan disengaja dalam hidupku adalah ketika aku menjadi penyanyi gitaris di sebuah band bernama Crouch. Aku menggunakan istilah penyanyi, gitaris, dan band. Semua posisi sangat longgar karena kami di Crouch tidak peduli dengan hal-hal seperti belajar memainkan instrumen atau latihan atau omong kosong musisi sombong semacamnya. Kami memiliki iklan yang lebih besar untuk digoreng, seperti berbicara dengan suara nyaring tentang band kami dan memeriksa diri kami sendiri di jendela kaca saat kami melintas dengan gitar yang tersampir di punggung. Gitar elektrik loh. Aku memulai Crouch bersama teman kantorku, Paula yang juga belum pernah memegang gitar seumur hidupnya serta tidak mampu merangkul sisi feminimnya sepertiku. Paula dan aku adalah jenis gadis muda yang membanggakan diri akan peralatan stereo kami, jabat tangan mantap kami, dan kemampuan kami untuk mengorek-ngorek informasi dari siapapun tanpa disadari. Chip berbahan bakar testosteron di bahuku berasal dari karir sekolah menengah yang kuhabiskan untuk menunggu pubertas tepat waktu dengan sia-sia. Dengan tubuh lebih tinggi 30 cm daripada semua orang di bumi, termasuk semua anak laki-laki di sekolahku. Tak satu pun dari mereka pernah mengajakku kencan, tetapi aku bisa membuat mereka tertawa dan menghabisi mereka dalam pertandingan bola basket. Jadi, alih-alih gagal menggoda mereka, aku bisa menjadi sejawat mereka. Masalah Paula lebih berbahaya. Dia adalah jenis kemarahan yang ditemukan pada wanita cerdas yang tubuhnya berkembang seperti kelinci playboy pada usia 13 tahun dan dipaksa tumbuh di selatan yang penuh redneck. Dalam beberapa bulan pertama memulai band ini, dia menukar rambut hitam panjangnya menjadi rambut cepak merah seperti mobil pemadam kebakaran dan menutupi lengan serta punggungnya dengan tato api dan naga. Kami memutuskan bahwa sebagai sosok yang paling tangguh, dia harus bermain bass, sementara aku yang paling membutuhkan perhatian akan bermain gitar. Sementara adik laki-lakiku Stephen yang mudah ditundukkan bermain drum. Hanya sampai kami menemukan drummer lain. Janjiku saat mencoba menghubungkan gitarku ke bagian amplifier yang salah. Stephen telah bermain drum sejak usia 5 tahun dan merupakan jenis adik laki-laki dambaan kakak perempuan yang suka mengatur-ngatur. Berbakat dan sangat antusias dengan ambang batas rasa sakit yang sangat tinggi. Tragedi besar Crouch adalah bahwa di balik senyuman dan keberanian itu, kami adalah dua gadis manis yang sangat menginginkan pacar. Namun kami punya masalah. Masalah yang kami putuskan paling berhasil di saat mabuk dan terkadang telanjang di atas panggung. Paula dan aku yang bingung dengan kurangnya penelpon pria kami, memilih untuk mengungkapkan kekecewaan dengan menulis dan menyanyikan lagu-lagu seperti Sew Me Up, I've Had Enough, dan dengan meneriakkan sesuatu ke mikrofon di antara lagu-lagu yang suatu malam akan menginspirasi penonton untuk bergegas ke panggung, mengangkat kursi di atas kepala dengan maksud untuk memukuli kami. Terlepas dari kondisi itu, dengan cepat kami memperoleh cukup banyak hal sebagai berikut. Dalam waktu kurang dari setahun, kami juga menulis, memproduksi, mengarahkan, dan membintangi sebuah film tentang industri rekaman. Menulis, mengarahkan, dan membintangi sebuah video musik yang masuk ke televisi nasional. Merekam sebuah EP, mendapat kesepakatan demo dengan Columbia Records, dan bahkan mempelajari beberapa aktor beberapa akor lagi. Dan kami melakukannya sambil tetap bekerja di perusahaan penuh waktu serta tidak tahu menahu dengan apa yang sedang kami lakukan. Rasanya menyenangkan dengan huruf
M besar. Sebuah kutipan, tidak ada yang setak terbendung kereta barang yang penuh dengan niat untuk bersenang-senang. Lanjut ke bukunya lagi. Jika kamu pernah mengetahui bagaimana rasanya dipenuhi gairah kehidupan dan mengalami kesulitan untuk menemukan jalanmu sekarang, ingat lagi sikapmu dan apa prioritasmu saat kamu benar-benar bersemangat menjalani kehidupan dan gunakan kedua hal itu untuk membantumu menemukan kejelasan dan tendangan menyemangati yang kamu butuhkan sekarang. Berikut ini beberapa keping kebijaksanaan yang kudapatkan dari hari-hari Crouch yang menurutku berguna. 1. Lihat apa yang bisa kamu dapatkan. Hidup itu menggelikan. Serius, itu benar. Kita tidak tahu menahu apa yang sedang kita lakukan dengan berputar-putar di dunia di tengah tata surya ini dengan entah siapa yang tahu ada apa di luar sana. Membesar-besarkan masalah apapun adalah tindakan absurd. Jauh lebih masuk akal untuk menjalani kehidupan dengan perasaan, mengapa tidak, alih-alih diiringi kernyatan dahi. Salah satu hal terbaik yang pernah kulakukan adalah membuat moto, aku hanya ingin melihat apa yang bisa kudapatkan. Itu mengurangi tekanan situasi, mengemukakan sikap ala punk rock, dan mengingatkanku bahwa hidup hanyalah permainan. Benar, kita memiliki tanggung jawab dan tekanan yang lebih besar sebagai orang dewasa. Tetapi ayolah, aku jamin ada banyak orang dengan lebih banyak hal untuk dikeluhkan di luar sana daripada dirimu, yang benar-benar membuat perubahan karena mereka memutuskan untuk mencarinya alih-alih duduk-duduk dalam genangan alasan klasik mereka sendiri. Ambil pendekatan baru terhadap apa yang kamu lakukan dan cobalah cara ini. Aku hanya ingin tahu apakah aku bisa memulai usaha suksesku sendiri. Aku hanya ingin tahu apakah aku bisa melepaskan diri dari utang dan menghasilkan $100.000 lagi tahun ini. Aku hanya ingin tahu apakah aku bisa menurunkan berat badan sampai 45 kilogram. Aku hanya ingin tahu apakah aku bisa menjual salah satu lukisanku seharga $50.000. Aku hanya ingin tahu apakah aku bisa bertemu jodohku. Lepaskan tekanan dan mulailah petualangan. 2. Hilangkan jejak waktu. Pernahkah kamu melakukan sesuatu dan tiba-tiba menyadari bahwa beberapa jam telah berlalu tanpa kamu sadari? Apa artinya hal itu bagimu? Dan seberapa sering hal ini terjadi? Jika kamu begitu tenggelam dalam aktivitasmu sehingga lupa waktu, artinya kamu memasuki vortex secara resmi. Kamu ingin sampai ke sana secepat mungkin, jadi amati hidupmu dan cari tahu cara mewujudkannya. Pertama, cari tahu hal-hal yang membuatmu lupa waktu dalam bisnis dan kehidupan pribadimu. Kemudian cari tahu caramu bisa melakukannya lebih banyak lagi. Pekerjakan seseorang tidak ada alasan dan delegasikan tugas yang tidak kamu sukai. Carilah mitra yang pandai dan suka melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai. Jadi, kamu bisa terbebas untuk melakukan lebih banyak hal yang kamu inginkan. Bila perlu, buatlah perubahan besar dalam bisnis dan kehidupan pribadimu untuk memasukkan lebih banyak waktu melakukan apa yang kamu sukai. Cari tahu, jangan hanya pasrah menerima situasimu. Kamu bisa membawa hidupmu kemanapun kamu menginginkannya. Jadi, raih hidupmu dan lakukan hal-hal yang kamu sukai. 3. Tetaplah menjadi pemula. Salah satu hal terbaik tentang memulai sebuah band ketika kamu tidak tahu cara memainkan alat musik adalah kamu tidak peduli jika permainanmu payah karena sudah lebih dulu menyadarinya. Lalu begitu belajar bermain, kamu menjadi serius, menjadi terlalu
kritis dan keras terhadap diri sendiri dan tidak membiarkan dirimu bersenang-senang lagi. Triknya adalah biarkan si pemula hidup berdampingan dengan si pakar. Alih-alih berpura-pura kamu tidak mengenalnya saat dia mencoba duduk bersamamu dan teman barumu yang lebih keren serta lebih berpengalaman di kantin. Si pemula mungkin bodoh, tetapi dia tahu cara berpesta. Dan jika kamu tidak membiarkannya bermain bersamamu lagi, hidupmu bisa-bisa malah berubah hambar. Jadi asah keterampilanmu, tekuni keahlianmu, pelajari apa yang perlu kamu pelajari, berinvestasilah pada diri sendiri, berlatihlah mati-matian, jatuh bangkit, terus bergerak. Jadilah benar-benar mumpuni dalam bidangmu, tetapi jangan hilangkan kesenangan dalam prosesnya. Karena toh apa gunanya melakukan semua kerja keras itu? Salah satu hal yang perlu kamu lakukan adalah bekerja sebaik mungkin. Begitu kamu melakukannya, satu-satunya hal yang penting adalah untuk menikmati hidupmu. Keempat, cintai dirimu sendiri dan burung biru kebahagiaan akan menjadi penyanyi latarmu selamanya. Selanjutnya, bab 13, memberi dan biarlah memberi. Salah satu kompensasi indah dalam hidup ini adalah bahwa tidak ada yang bisa dengan tulus berusaha menolong orang lain tanpa menolong dirinya sendiri. Ralph Waldo Emerson, penyair, esais, visioner, penderma asal Amerika. Suatu hari saat berkendara ke suatu tempat bersama keluargaku, di tengah perjalanan kami mampir di sebuah toko dan aku memberitahu keponakanku yang pada waktu itu berusia 5 tahun bahwa dia boleh membeli kudapan untuk dirinya sendiri. Dia menghampiri kasir dengan 6 kotak tic-tac rasa jeruk dan membujuk agar dibelikan semuanya. Alih-alih harus mengembalikannya ke tempat semula dan hanya membeli 1 kotak. Jadi kami pun kembali ke mobil dan aku bertanya kepadanya apakah aku boleh minta 1 kotak dengan maksud untuk mengajari si kecil serakah itu tentang arti berbagi. Tentu saja tidak, dia menyahut dan menyerahkannya. Kemudian dia bertanya, dalam suara cempreng khas anak 5 tahunnya, apakah adikku dan ibuku juga mau? Lalu menyerahkan kepada mereka masing-masing 1 kotak. Keponakanku kemudian mengambil 3 kotak yang tersisa dan menempatkannya di kursi di sampingnya dalam tumpukan sambil berkata, dan ketika kita pulang, ini untuk adik laki-lakiku, yang ini untuk adik perempuanku, yang ini untuk ibuku. Kemudian, dia duduk di sana tanpa tic-tac yang tersisa untuk dirinya sendiri dan tersenyum lebih bersemangat untuk memberi daripada saat diberitahu bahwa dia bisa membeli untuk dirinya sendiri. Dengan bingung, aku melirik adikku Steven, ayahnya, dan dia berbisik tanpa bersuara. Anak aneh kan? Saat aku dan Stephen seusianya, kami sungguh menyukai teriakan tersiksa satu sama lain. Stephen melepaskan gerbil peliharaanku di halaman belakang. Aku mencuri permen Halloween-nya, lalu memakannya, sepotong demi sepotong. Duduk di dadanya sementara dia berteriak-teriak. Siapakah makhluk suci di jok belakang ini dan dari mana dia belajar hal itu? Seperti yang tampak begitu dipahami keponakanku, memberi adalah salah satu kebahagiaan terbesar manusia. Ini juga salah satu isyarat paling berani dan kuat yang pernah ada. Ketika mempercayai bahwa kita hidup di semesta yang melimpah dan membiarkan diri kita memberi dengan bebas, kita meningkatkan frekuensi, menguatkan keyakinan dan merasa luar biasa, sehingga menempatkan diri kita dalam arus dan posisi untuk menerima jumlah yang berlimpah sebagai gantinya. Saat merasa ketakutan, kita berpegang pada apa yang kita miliki karena kita tidak percaya bahwa ada lebih banyak lagi. Kita menggentas energi,
takut untuk berbagi, dan memusatkan perhatian serta menciptakan lebih banyak lagi. Padahal yang sangat diharapkan untuk kita hindari yaitu kekurangan. Kita hidup di semesta yang memberi dan menerima, menarik dan mengembuskan napas, hidup dan mati, payah dan mengagumkan. Masing-masing sisi bergantung pada sisi yang lain dan masing-masing relatif terhadap yang lain. Setiap tindakan memiliki reaksi yang sama dan berlawanan. Jadi semakin banyak yang kamu beri, semakin banyak pula yang kamu terima. Begitu pula sebaliknya. Kamu mungkin berpikir, itu sangat tidak benar. Aku kenal semua orang menyebalkan yang hanya mengambil dan tidak pernah memberi sedikit saja kepada siapapun. Tetapi menerima memiliki energi yang berbeda dari mengambil secara egois. Sama seperti mengekang yang memiliki energi berbeda dengan memberi. Sementara mengekang dan mengambil dilandaskan pada rasa takut dan ketidakmampuan, memberi dan menerima dipenuhi rasa syukur dan kepasrahan. Aku mengenal seseorang yang mengidap sklerosis ganda yang diberitahu oleh mentornya agar memberikan 29 barang selama 29 hari sebagai bagian dari penyembuhannya. Awalnya, dia mengabaikan saran itu, tetapi saat kondisinya memburuk, akhirnya dia putuskan untuk mencobanya. Pertama, dia memberi dengan menelpon seorang teman yang sakit untuk menanyakan kabarnya. Kemudian dengan mantap, dia menyerahkan sesuatu setiap hari dan hampir seketika dia mendapati dirinya lebih bersukacita dan gembira. Pada hari ke-14, kondisi fisiknya membaik secara signifikan. Bisnisnya mulai berkembang pesat, kemudian dia membuat blog yang memulai gerakan dengan puluhan ribu follower yang juga mendermakan apapun milik mereka setiap harinya. Blognya akhirnya menghasilkan buku terlaris New York Times yang berjudul 29 Gifts. Jika kamu ingin menarik hal-hal dan perasaan baik ke dalam hidupmu, kirimkan kehebatan itu kepada semua orang di sekitarmu. Berikut adalah beberapa cara yang baik untuk memasuki arus memberi dan menerima. 1. Jika kamu belum melakukannya, pilih satu atau dua hal yang memiliki arti penting bagimu dan berikan kepada orang lain setiap bulan. Berilah sebanyak mungkin waktu atau uang semampumu, tetapi lakukan secara konsisten sehingga menjadi kebiasaan, sehingga itu menjadi bagian dari dirimu sendiri. Bahkan $5 sebulan berarti. 2. Berikan salah satu hal favoritmu di dunia ini kepada seseorang yang benar-benar akan menyukainya. Dan jika bisa, lakukan tanpa mereka tahu dari mana asalnya. 3. Tinggalkan $1 lebih banyak dari biasanya setiap kali kamu memberi tip atau $10. 4. Jika seseorang bersikap kasar, jangan merendahkan dirimu ke tingkat mereka dengan balas bersikap kasar, tetapi angkat diri mereka dengan memberi mereka cinta. 5. Senyum, puji, dan buatlah orang tertawa sesering mungkin. 6. Lakukan 6. Katakan ya pada setiap undangan yang biasanya kamu tolak karena kamu tidak menyukai ketidaknyamanan yang ditawarkan oleh orang tersebut. Terimalah undangan mereka, beri mereka kesempatan untuk memberi kepadamu. 7. Berhenti dan rasakan sensasi menakjubkan di tubuhmu saat kamu memberi dan menerima. Naikkan frekuensimu dan harapkan lebih banyak hal baik datang kepadamu. 8. Cintai dirimu sendiri dan semua orang akan mendapatkan manfaatnya. Selanjutnya 14. Rasa syukur, gerbang menuju kehebatan. Saat kamu bersyukur, rasa takut pun hilang, digantikan oleh keberlimpahan. Anthony Robbins, penulis, pembicara, motivator, pengubah hidup.
Lanjut ke isi bukunya. Ketika aku masih kecil, ayahku membuat anak-anaknya, kedua adik laki-lakiku, adik perempuanku, dan aku menjawab telepon dengan cara yang sangat formal seperti ini. Jennifer Sincero yang berbicara, seolah-olah antara memperebutkan siapa yang harus bermain big wheel dan menjejalkan balon ke celana. Kami semua menjalankan bisnis concierge pribadi. Teman-teman mereka akan melontarkan pujian di ujung sambungan telepon tentang betapa sopannya anak-anak Sincero, dan aku tidak memikirkannya sampai hari pertamaku menelpon seorang teman, dan setelah mendengar jawabannya, ku cengkeram telepon dengan mata terbelalak. Kamu boleh bilang halo, apakah orang tuamu tahu? Mengucapkan, lalu mengucapkan halo di telepon sama terlarangnya bagiku seperti melontarkan sumpah serapah atau berbagi segelas scotch dengan orang tuaku. Keherananku dengan cepat berubah menjadi kengerian ketika aku menyadari bahwa bukan hanya satu teman pemberontak yang boleh menjawab telepon dengan cara yang sangat santai, melainkan setiap orang, dan bahwa orang tuaku jelas-jelas sedang mempermainkan kami. Protes kami disambut dengan jawaban standar. Kamu boleh menjawab telepon sesukamu kalau sudah bisa membayar tagihan telepon sendiri. Maka bertahun maka tahun-tahun berlalu, kejengkelan kami perlahan diencerkan menjadi kebiasaan. Aku tidak ingat persis kapan pemberontakan itu terjadi, tetapi akhirnya kami semua mulai menjawab telepon seperti manusia biasa. Aku akan berasumsi itu terjadi seputaran waktu perceraian mereka saat ibuku seringkali merawat kami berempat sendirian, waktu di SMU atau sekitar itu, dan peraturan telepon dihapuskan seiring dengan peralihan ibuku ke mode tempur. Tuntutan untuk bersopan santun pada umumnya tetap ada, dan betapapun liar serta kacaunya kami selalu menjadi anak-anak Sincero yang sopan. Ada yang bisa kubantu, Pak Polisi? Terima kasih, Pak Polisi. Ya, Pak, itu ganja milikku. Tidak hanya kata-kata tolong dan terima kasih. Mendarah daging dalam diriku seperti resep saus merah Itali ayahku atau pengetahuan bahwa tidak baik membunuh orang, tetapi bersikap sopan selalu terasa mudah dilakukan. Terlepas dari kenyataan bahwa itu membuatmu merasa seperti orang baik, orang lain biasanya akan melakukan apa yang kamu minta jika kamu mengutarakannya dengan sopan, dan jika tidak, mereka tidak akan melakukannya. Halo? Oleh karena itulah, aku benar-benar tercengang ketika orang berusia di atas 5 tahun bersikap tidak sopan, terutama saat mereka menahan diri mengucapkan terima kasih saat perbuatan baik dilakukan pada mereka, baik olehku atau orang lain atau semesta pada umumnya. Aku tidak tahu bagaimana denganmu, tapi ketika seseorang tidak mengucapkan terima kasih setelah aku membantunya, bagiku rasanya seperti seolah-olah mereka muncul tanpa celana. Semesta pun merasakan hal yang sama. Kutipan, kamu menutup dirimu dari persediaan kehebatan saat tidak dalam keadaan bersyukur. Namun demikian, bersyukur jauh dari sekadar memiliki sopan santun. Sopan santun adalah bentuk kebiasaan. Rasa syukur adalah keadaan. Siapapun dapat mencabut sikap sopan bila mana mereka menginginkannya, tetapi sungguh-sungguh bersyukur adalah tentang memiliki kesadaran dan apresiasi mendalam akan banyaknya mukjizat di dalam hidupmu. Bayangkan bagaimana rasanya saat kamu benar-benar berterima kasih kepada seseorang karena telah berbuat sesuatu untukmu. Kamu merasa luar biasa karena menerima apapun yang kamu terima dan karena mengirimkan rasa terima kasih kepada mereka, dan mereka merasa luar biasa karena memberimu apapun yang mereka berikan dan karena dihargai, yang membuatmu merasa lebih luar biasa lagi.
yang membuat mereka merasa lebih luar biasa lagi. Pada dasarnya, kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu menyampaikan terima kasih berulang kali. Dan karena kamu merasa luar biasa, bisa berada dalam keadaan bersyukur. Itu menempatkanmu pada frekuensi yang sangat tinggi dan menghubungkanmu dengan sumber energi yang menempatkanmu pada keadaan lebih kuat untuk mewujudkan perasaan serta pengalaman yang lebih baik ke dalam hidupmu. Sebaliknya, ketika kamu tampak kecewa, marah, bersalah, dan tidak peduli, alih-alih bersyukur, kamu berada pada frekuensi yang lebih rendah dan karenanya kurang terhubung dengan sumber energi, serta berada dalam keadaan yang kurang kuat untuk mewujudkan perasaan dan pengalaman baik dalam hidupmu. Bersikap penuh rasa syukur memang membuat kita merasa hebat dan luar biasa, tetapi disinilah rasa syukur menjadi sangat menakjubkan. Ada banyak cara untuk merasa lebih baik dan menaikkan frekuensimu dan lebih dekat dengan sumber energi. Namun dengan rasa syukur, kamu benar-benar mengeluarkan energi positif yang membuat energi positif itu memantul kembali kepadamu. Setiap aksi memiliki reaksi yang sama dan berlawanan. Hal ini membuat proses mewujudkannya jadi lebih terasa lebih dahsyat lagi. Ini seperti perbedaan antara melihat seseorang tertawa terguling-guling dan melihat seseorang tertawa terguling-guling karena lelucon yang kamu lontarkan. Yang pertama biasanya membuatmu merasa lebih baik dan ikut tertawa sekeras mereka, yang meningkatkan frekuensimu. Namun dalam situasi kedua, kamu tidak hanya menemui mereka dalam frekuensi tinggi, kamu juga bertukar energi dalam frekuensi tinggi. Tawa mereka terasa seperti ucapan terima kasih karena telah mengatakan sesuatu yang lucu, dan ini menciptakan getaran dan koneksi yang lebih kuat. Seperti yang dijelaskan Wallace Wattles dalam The Science of Getting Rich, kamu tidak bisa memperlihatkan banyak kekuatan tanpa rasa syukur. Karena rasa syukurlah yang membuatmu tetap terhubung dengan kekuatan. Pada dasarnya, kamu tidak berdaya jika tidak memiliki rasa syukur. Sungguh kalimat yang dahsyat, Wattles. Ketika secara aktif mengirimkan energi bersyukur ini, kamu akan menerimanya kembali, membawamu lebih dekat dan lebih dekat lagi ke sumber energi, menaikkan frekuensimu lebih tinggi dan lebih tinggi lagi bersama setiap pertukaran, sampai kamu sampai pada pemahaman mendalam bahwa dirimu memiliki substansi yang sama dengan sumber energi, dan bahwa kamu secara sadar atau tidak sadar mewujudkan realitasmu sendiri dari ketiadaan dan ke segala adaan yang tak terbatas. Rasa syukur menghubungkanmu dengan kebenaran bahwa kamu tidak hanya memiliki kekuatan untuk mewujudkan apa yang kamu cari, tetapi kamulah kekuatan itu sendiri. Yang berarti pada intinya saat kamu bersyukur kepada sumber energi, kamu merasa bersyukur kepada diri sendiri yang membawanya kembali ke hal yang paling dahsyat dari semuanya, rasa cinta diri, eng. Semakin konsisten dirimu untuk tetap bersyukur dan berfokus pada hal yang baik, semakin kuat hubunganmu dengan sumber energi, dan semakin cepat dan mudahnya dirimu mewujudkan hal yang tidak terlihat dalam realitasmu. Inilah dahsyatnya kekuatan rasa syukur. Tetapi tunggu dulu, ada lagi. Rasa syukur juga memperkuat keimananmu. Iman adalah memiliki keberanian untuk mempercayai apa yang belum terlihat. Iman adalah otot yang kamu gunakan saat memutuskan untuk menghambur keluar zona nyamanmu dan mengubah hidupmu menjadi sesuatu yang praktis, tidak dapat dikenal oleh dirimu dalam realitas saat ini. Iman menghancurkan ketakutanmu akan hal yang tidak diketahui. Iman memungkinkanmu mengambil risiko. Iman itu seperti lompat sajalah dan jaringnya akan muncul dengan sendirinya. Iman adalah sobatmu ketika kamu ketakutan setengah mati. Jika kamu secara konsisten berada dalam keadaan bersyukur dan menyadari semua kehebatan yang sudah ada,
Hal itu, di antara banyak hal lainnya, membuat lebih mudah percaya bahwa ada lebih banyak kehebatan yang datang darinya, dan bahwa kehebatan yang belum sampai ini juga tersedia bagimu. Kamu sudah menerima kehebatan sebelumnya, tentu saja. Kamu bisa menerima kehebatan lagi. Beginilah rasa syukur menguatkan imanmu, dan memiliki iman yang kuat adalah kunci utama dalam mengubah hidupmu. Yang membawamu ke bagian akhir tentang rasa syukur. Jika kamu ingin menjadi bintang rock sejati dalam urusan perwujudan, sampailah ke titik tempat kamu memiliki keimanan yang teguh sekaligus rasa syukur yang tak tergoyahkan atas apa yang kamu inginkan. Inilah saat keajaiban sesungguhnya terjadi karena mencampur adukan iman dengan rasa syukur adalah puncak dari segala puncak perwujudan. Namun demikian, ini membutuhkan keahlian setingkat Jedi, karena tidak hanya pada dasarnya kita tidak hanya mempercayai hal yang belum terwujud, memiliki keimanan, tetapi juga bersyukur atasnya. Dengan kata lain, kamu harus bersyukur atas teman imajinermu dan kehidupan imajinermu. Yap, betapapun konyolnya Betapapun konyol hal ini kedengarannya, aku yakin kamu sudah melakukannya baik secara sadar maupun tidak sadar dalam sejumlah kapasitas di hidupmu. Salah satu contoh sederhana dari hidupku adalah dengan menemukan tempat parkir. Selama yang bisa kuingat, aku selalu mendapat tempat parkir incaran, tepat di depan dimanapun tujuanku. Tidak peduli apakah aku mencoba parkir di depan rumah, paus pada hari Minggu Paskah. Jika kamu tidak mau berjalan kaki, kamu pasti ingin ikut denganku. Aku selalu memulai perburuan tempat parkir dengan sikap yang sama. Tekad penuh kepastian yang santai bahwa ini sudah menjadi kesepakatan umum. Tempat yang sempurna adalah milikku, sudah tersedia di sana dan aku benar-benar bahagia serta sangat bersyukur untuk itu. Aku benar-benar percaya hal ini. Lalu seperti biasa, seseorang keluar dari tempat yang dimaksud dan masuklah aku. Namun, meskipun mengalaminya secara konsisten, aku masih selalu sangat senang saat itu terjadi. Aku tidak pernah lupa bersyukur dan aku adalah mesin syukur sebelum, selamanya, dan setelah petualangan parkir yang sangat terjamin itu. Bersyukur atas sesuatu yang belum terwujud memberitahu semesta bahwa kamu tahu bahwa yang kamu inginkan sudah tersedia dan menempatkanmu pada frekuensi yang tepat untuk menerimanya. Jika kamu ingin mengubah hidupmu secara radikal, perkuat keyakinanmu bahwa kita hidup di alam semesta yang melimpah dan penuh kebajikan dengan bersyukur atas semua hal yang telah terwujud untukmu dan semua kebaikan yang terlontar ke arahmu. Bersyukurlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mewujudkan realitas yang kamu inginkan. Kemudian melompatlah ke dalam kehampaan untuk mendapatkannya. Singkirkan dramamu tentang bagaimana kamu tidak dapat memiliki apa yang kamu inginkan dan ganti dengan pengharapan penuh syukur bahwa keajaiban akan masuk ke hidupmu dan akan semakin lumrah keajaiban itu jadinya. Berikut ini sejumlah cara yang bisa kamu gunakan untuk berlatih. 1. Untung saja. Setiap kali sesuatu yang baik atau mediocre atau menyebalkan atau mengganggu terjadi padamu, hadapi peristiwa itu dengan pernyataan untung saja titik-titik dan isilah bagian yang kosong itu. Setelah mempraktikkan ini secara teratur, kamu akan melihat betapa mudahnya untuk bersyukur lebih dari yang kamu sadari. Untung saja banku kempes. Dalam perjalanan pulang dari menjemput anak-anakku, aku jadi bisa menunjukkan kepada mereka bagaimana menghadapi situasi yang tidak terduga. Selain itu, aku dapat menghabiskan waktu berkualitas dengan nongkrong di mobil bersama mereka, bermain 20 pertanyaan sambil menunggu triple A muncul. Dengan cara itulah aku jadi tahu bahwa anak perempuanku dirisak di sekolah.
Penting untuk selalu mencari cara agar bersyukur atas semua yang telah terwujud bagimu, bahkan hal-hal yang mungkin kamu beri label di bawah kategori tidak terima kasih. Jika kamu berfokus pada aspek negatif dari hal-hal yang lebih menantang dalam hidupmu, itu hanya akan menurunkan frekuensimu, membuatmu tersiksa dan mendendam, menarik lebih banyak hal negatif kepadamu, sangat mungkin membuatmu sakit, dan sangat pasti membuatmu uring-uringan. Jika kamu justru mencari cara untuk bersyukur atas semua hal dalam hidupmu, frekuensimu tidak hanya akan meningkat, tetapi juga memungkinkanmu tumbuh dengan membuka diri terhadap pelajaran. Terkadang, ini berupa kondisi sulit dan benar-benar ada situasi dalam hidup yang penuh deraan dan membuat kita berdiri di sana sambil bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya arti semua itu. Terkadang butuh waktu bertahun-tahun, jika pernah, sebelum kita sanggup menengok ke belakang dan berkata, tahu tidak, hatiku benar-benar perlu dibuat hancur 1000 keping oleh bajingan itu. Sekarang, aku sangat bahagia bersama pria yang akhirnya kunikahi. Menemukan kebaikan dan pelajaran dalam segala hal memungkinkan kita untuk melaluinya dan memiliki pengalaman baru. Jika kamu ingin tetap terjebak di tempat yang sama dan terus didera oleh pelajaran yang sama berulang-ulang, bersikaplah negatif, marah, dan teruslah merasa menjadi korban. Jika kamu ingin mengatasi masalahmu dan menyemarakkan hidupmu, bersyukur, cari kebaikan, lalu belajarlah. 2. Tulislah buku syukur. Setiap malam sebelum tidur, tinjau harimu dan tuliskan atau catat secara mental 10 hal yang dapat kamu syukuri dalam hidupmu. Ini bisa jadi apa saja, mulai dari bunga-bunga indah di kebunmu, jantungmu yang masih berdetak, sampai ke kunjungan tetangga menyebalkanmu selama 1 jam yang mengajarkanmu untuk merasa bahagia karena kamu tidak memiliki hidupnya. Berhenti sejenak dan seharian memperhatikan hal-hal yang patut kamu syukuri merupakan cara bagus untuk menjaga frekuensimu tetap tinggi sepanjang waktu. Jadi, cobalah untuk mengingat melakukannya sepanjang siang, tetapi sekurang-kurangnya jadikanlah hal itu sebagai rutinitas malam harimu. 3. Cintai dirimu sendiri. Bersyukurlah atas dirimu yang sekarang dan kelak. Bab 15. Memaafkan atau membiarkan dendam bernanah. Memaafkan berarti merelakan semua harapan demi masa lalu yang lebih baik. Lily Tomlin, aktris, penulis, komedians, absurdis. Lanjut ke isi bukunya. Kapan kali terakhir kamu mengalami luka secara fisik? Apa yang kamu lakukan untuk menghentikan rasa sakitnya? Dan berapa lama kamu menunggu untuk melakukan sesuatu tentang hal itu? Saat jasmani kita sakit, biasanya kita sangat proaktif memikirkan cara melenyapkan rasa sakit itu karena kamu tahulah itu menyakitkan. Bahkan jika kita harus mengalami lebih banyak penderitaan saat menuang desinfektan yang menyengat ke luka terbuka atau saat dijahit. Kita melakukannya tanpa ditunda-tunda karena kita sangat fokus pada tujuan akhir, mengurangi rasa sakit. Namun demikian, dalam hal merawat luka-luka batin, rupanya kita jauh lebih senang mencari tahu seberapa besar siksaan yang bisa kita tanggung, berkubang dalam rasa bersalah, rasa malu, dendam, dan kebencian diri, terkadang hingga seumur hidup. Kita memperpanjang kesengsaraan dengan berpegang pada perasaan buruk, seperti menjelek-jelekan ibu mertua kita, berkhayal untuk mempermalukan bos banyak cakap yang tidak kompeten di hadapan seisi kantor, menjatuhkan kesalahan kepada orang lain, dan di dalam pikiran kita menimbang-nimbang banyak alasan mengapa musuh kita salah dan banyak alasan mengapa kita benar. Kita kembali menghidupkan saat-saat terburuk berulang kali dan alih-alih merelakannya. Kita mengorek-ngorek keropeng emosional
menolak membiarkan penyembuhan terjadi dan rasa sakitnya mereda. Kita tidak akan beristirahat sampai memastikan orang lain merasa sama buruknya seperti yang mereka timbulkan pada kita. Seandainya aku harus menderita seumur hidup, akan kupastikan kamu melihat betapa kamu telah menzolimiku. Kita berpegang pada kebencian yang menjadi ruang di otak kita, membuang waktu kita, memutar-mutar kita tak terkendali, membuat kita marah dan depresi, dan sangat sering membuat kita sakit secara fisik, dan kadang malah membunuh kita karena, untuk apa? Dengan tersulutnya rasa bersalah, rasa malu, dendam, dan kebencian diri, itu berarti si lalai besar sedang menguasaimu. Uring-uringan menuntut agar dipandang benar dan dilihat. Dirimu yang lebih tinggi di sisi lain, mampu menerima omong kosong tentang apa yang dipikirkan atau dilakukan orang lain karena dirimu yang lebih tinggi jatuh cinta padamu, dan hanya itu yang penting. Apapun yang terjadi, biarlah. Mempertahankannya tidak akan mengubah fakta ini, hanya akan menghidupkan simpanan perasaan negatif dari masa lalu, membuatmu menjadi tawanan rasa sakit, dan menurunkan frekuensimu. Pada saat kamu putuskan untuk memaafkan dan membiarkan perasaan negatifmu mencair, kamu sedang berada di jalan menuju kebebasan. Dengan memaafkan, kamu sedang merawat dirimu sendiri, bukan orang yang perlu kamu maafkan. Ini tentang mendahulukan keinginanmu untuk merasa lebih baik daripada keinginanmu menjadi benar. Ini tentang mengambil tanggung jawab atas kebahagiaan sendiri daripada berpura-pura bahwa kebahagiaan itu berada di tangan orang lain. Ini tentang menguasai kekuatanmu dengan menggebah semua kemarahan, kebencian, dan rasa sakit. Mempertahankan kebencian itu sama seperti menenggak racun sementara menunggu musuhmu mati. Jika kamu mengalami masalah dengan seseorang yang kamu sayangi, jelaskan bagaimana perasaanmu tanpa menyalahkan mereka, dan apapun hasilnya, maafkan mereka. Pembicaraan tersebut bisa membuat kalian lebih dekat, atau mungkin kamu jadi tahu bahwa kamu sama sekali tidak ingin berhubungan lagi dengan mereka, tetapi bagaimanapun jika ingin bebas, kamu harus melepaskannya. Jika kamu merasa sakit hati atau kesal terhadap seorang bajingan yang tidak kamu pedulikan, bebaskan dirimu dan lepaskan perasaan itu alih-alih berlarut-larut memikirkannya atau membalas dendam dengan mengirimkan sekotak tikus melalui pos. Untuk apa kamu peduli jika mereka mengerti betapa payahnya mereka atau tidak? Apa untungnya bagimu? Dan jangan berpura-pura itu karena kamu ingin mereka menjadi orang yang lebih baik. Kamu tidak peduli, kamu menginginkan pembalasan atau permintaan maaf atau diakui benar. Lupakan, lepaskan. Semakin lama kamu merasa menjadi korban, semakin lama mereka bertahan dalam kesadaranmu, mengusik hidupmu. Jangan menjadi mangsa keyakinan keliru bahwa dengan memaafkan seseorang, kamu membiarkan mereka lolos. Karena saat kamu memaafkan seseorang, kamulah yang sedang meloloskan diri. Memaafkan bukan tentang bersikap baik kepada orang lain, melainkan kepada diri sendiri. Oke, bagus sekali ya. Kami mengerti. Sekarang bagaimana kamu benar-benar melepaskan perasaan itu? Bagaimana kamu memaafkan bajingan bodoh itu? Satu, temukan belas kasih. Menemukan belas kasih untuk diri sendiri atau orang lain yang melakukan sesuatu yang amat sangat jahat rasanya seperti mengeluarkan peluru dari lenganmu. Mungkin awalnya kamu akan menendang-nendang, menjerit, dan membencinya, tetapi dalam jangka panjang ini satu-satunya jalan untuk memulai penyembuhan nyata. Salah satu trik terbaik untuk melakukan ini adalah dengan membayangkan orang yang kamu benci itu sebagai anak kecil. Bayangkan anak ini bertindak atas dasar ketakutan, melakukan hal terbaik yang mereka bisa untuk melindungi diri, dan berusaha mengatasi penderitaan dengan satu-satunya cara yang mereka ketahui. Orang-orang bertindak buruk karena mereka kesakitan atau kebingungan atau keduanya.
Pahamilah hal ini dan bayangkan orang yang ingin kamu penggal itu sebagai anak kecil tidak berdosa dan manis dengan mata anak anjing yang membulat akan membantumu menemukan belas kasihan untuk mereka yang merupakan kunci pengampunan. Hal yang sama berlaku untuk apapun yang kamu rasa perlu kamu maafkan. Kamu juga hanya kelinci kecil yang mencoba mengatasi semuanya. Temukan belas kasihan untuk cangkir kecilmu yang manis dan lepaskan semuanya. 2. Hapus orang yang satu itu dari rumusmu. Bayangkan kamu memiliki 2 karyawan yang tidak hadir bekerja pada hari yang sama. Membiarkanmu menangani semuanya pagi-pagi sebelum presentasi besar dilangsungkan. Salah satu tidak hadir karena dia pengar dan tidak bisa bangun, tetapi yang lain mendapat informasi bahwa ibunya tercinta mendadak meninggal dunia dan dia harus pergi ke bandara, lupa menelponmu dalam kabut emosionalnya. Hasil yang sama persis, kamu dikecewakan dan dibiarkan melakukan semua pekerjaan itu sendiri. 2 cara bereaksi yang berbeda. Itu artinya kamu punya pilihan. Salah satu pilihan menempatkanmu dalam risiko pembuluh darah pecah saking marahnya, yang lain membuka hatimu. Pilihan lain adalah dengan membayangkan dirimu bersantai di perahu barumu dan sebuah perahu kosong mengapung mendekat dan membentur perahumu, meninggalkan goresan. Jika tidak ada orang di kapal, tidak ada orang yang bisa kamu marahi, dan kamu menghadapi situasi dengan cara yang jauh lebih tenang dan penuh ingin tahu. Jika ada orang tolol yang mengendarai perahu itu menabrakmu karena mereka sedang memeriksa SMS, kamu akan menghadapinya dengan murka dan menyebut mereka dengan sekumpulan nama yang berhubungan dengan alat kelamin. Sekali lagi, situasi yang sama persis. Perahumu tergores, 2 cara bereaksi yang berbeda. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang buruk terhadapmu, keluarkan orang itu dari rumusmu. Anggaplah kamu memiliki rumus penyelesaian masalah, sehingga kamu dapat membuka diri untuk memiliki reaksi dan hidup yang lebih menyenangkan serta produktif. Ini bukan tentang mereka, ini tentang dirimu. Jika tidak ada yang dapat menjadi sasaran amarahmu, sulit untuk merasa marah. Sebagai gantinya, insiden tersebut terbuka untuk diselidiki. Mengapa ini terjadi? Bagaimana aku terlibat? Mengapa aku menarik kejadian ini kepada diriku sendiri? Bagaimana aku bisa tumbuh dari kejadian ini? Bagaimana aku bisa menemukan belas kasihan untuk semua orang yang terlibat? Bila kamu dipenuhi rasa dendam, pelajaran yang tidak bisa sepenuhnya menembus bagian dalam dan bagian luarmu akan berteriak-teriak dan memaki. Bantulah dirimu sendiri dan manfaatkan situasi serta orang-orang yang menjengkelkan sebagai peluang pertumbuhan bukan rasa sakit. 3. Putuskan bahwa kamu lebih suka bahagia daripada dipandang benar. Terkadang jalan menuju kebebasan terletak pada keputusan bahwa kamu lebih suka bahagia daripada benar. Iya, teman idiotmu seharusnya sudah membayar tiket parkir saat meminjam mobilmu atau saudaramu seharusnya tidak mencukur anjingmu saat dia menjaga rumahmu. Namun, jika mereka tidak melihatnya seperti itu, alih-alih uring-uringan memikirkannya selama berhari-hari, bukankah akan terasa jauh lebih baik jika kamu melepaskannya? Apakah benar-benar layak menyeret semua perasaan busuk itu untuk membuktikan bahwa kamu benar? Coba renungkan dalam hati, apa yang harus kulakukan atau tidak kulakukan atau pikirkan atau tidak pikirkan sekarang ini untuk merasa bahagia? Dan jika jawabannya adalah biarlah si keparat itu menganggap dirinya benar, maka biarlah. 4. Lihat dari semua sudut. Penting untuk diingat bahwa setiap orang dalam hidup Penting untuk diingat bahwa setiap orang hidup dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri dan bahwa kamu tidak tahu apa alasan atau dari mana asal tindakan mereka. Jadi, hanya karena kamu mengira ada sesuatu yang sama sekali tidak baik dalam ilusi mereka, itu bisa jadi baik-baik saja dan jalanmu justru tidak baik-baik saja. Lihatlah dari sudut pandang lain. Kendurkan cengkeramanmu dengan menjadi lakukan caraku atau tamat riwayatmu, biarkan udara masuk, dan kamu mungkin terkejut dengan betapa cepatnya kebencianmu menguap. Misalnya, kamu mengundang sahabatmu ke pesta makan malam yang kamu adakan via SMS.
Dia membalas dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa datang karena ini hari ulang tahunnya. Kamu mengiriminya SMS berisi permintaan maaf dan wajah sedih. Kamu tidak mendapat balasan lagi darinya, jadi kamu mengiriminya selamat ulang tahun. Dia masih belum membalasnya sehingga kamu terus memusingkannya. Kamu merasa tidak enak karena menyakiti perasaannya dan lama-lama bertanya-tanya, orang dewasa idiot mana yang masih peduli tentang ulang tahun yang konyol hingga memikirkan berapa banyak yang harus kamu keluarkan untuk membeli hadiah penebus rasa bersalahmu? Sementara itu, dia tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya ke toilet setelah mengirimkan SMS terakhirnya padamu. Dengan menjadi ingin tahu, alih-alih menjadi budak reaksi terhadap orang lain, kamu mendapat bonus ganda dengan tidak hanya memosisikan dirimu untuk mudah memaafkan mereka, karena kamu menyadari bahwa ini tentang dirimu, bukan tentang mereka. Tetapi kamu juga menerima hadiah besar dengan menjadi tercerahkan tentang beberapa sifatmu yang tidak begitu istimewa supaya kamu dapat tumbuh dan mengambil pelajaran darinya. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini ada di bab 21 jutaan cermin. Dalam bukunya yang brilian, Aku Serius, sana cepat beli, Loving What Is, Four Questions That Can Change Your Life, Byron Katie berkata, kita tidak melekat pada orang atau benda, kita melekat pada konsep tak terselidiki yang kita yakini benar pada saat ini. Misalnya, dalam skenario di atas, daripada melekat pada kebenaran bahwa orang ini tidak menjawab SMS-mu karena mereka sedang marah, yang perlu kamu lakukan adalah bertanya kepada diri sendiri, mengapa aku panik oleh sesuatu yang belum terbukti kebenarannya? Atau bagaimana perasaanku jika aku sekadar tidak berasumsi bahwa temanku marah padaku, secara harfiah kamu benar-benar hanya terpisah satu pertanyaan jauhnya dengan kebahagiaan dalam situasi manapun yang jika sebaliknya terasa menjengkelkan. 5. Mengamuklah habis-habisan. Pergilah ke suatu tempat sendirian dan jauh dari orang lain dan pukullah keras-keras bantal atau kasur atau benda lunak dan benda mati lainnya yang tidak akan menyakiti tinjumu atau balas memukulmu. Berteriak dan memakilah tentang babi kecil egois ini dan lakukanlah hingga 100% sampai kamu kelelahan atau seseorang memanggil polisi untuk menangkapmu. Keluarkan kemarahanmu dari sistemmu sepenuhnya, lalu lepaskan. 6. Ingatlah bahwa kamu bahkan tidak akan mengingatnya. Cobalah pikirkan seseorang yang benar-benar membuatmu marah dan kesal 3 tahun lalu. Apakah ada seseorang yang muncul? Jika bisa, dapatkah kamu menyelesaikan semuanya sekarang? Apapun atau siapapun yang perlu kamu maafkan saat ini kemungkinan besar hanya sekadar kilasan yang tidak terlalu jauh dari sekarang, tergantung pada tingkat keparahan situasi tentu saja. Jadi, untuk apa semua drama itu jika kamu hanya akan melupakan semuanya suatu hari nanti? Anggap saja hal itu sebagai masa depan alih-alih peristiwa saat ini dan mulailah memanfaatkan serta segera melupakannya. Dalam hal memaafkan, yang seharusnya kamu lakukan tidaklah sulit. Rasanya seperti berhenti merokok sebenarnya, usaha yang kamu lakukan lebih sedikit daripada usaha untuk merokok. Kamu tidak perlu pergi ke toko untuk membeli rokok. Kamu tidak perlu membuka kemasannya, menyalakannya, mencari asbak, dan lain-lain. Yang harus kamu lakukan hanyalah berhenti. Intinya adalah dalam melepaskan kelekatan yang kamu ciptakan sendiri dengan rokok. Sama halnya dengan memaafkan, yang harus kamu lakukan adalah melepaskan kelekatan dirimu dengan orang lain atau keyakinan ini. 7. Lupakan semuanya. Setelah kamu benar-benar memaafkan seseorang, hapus batu tulisnya sampai bersih dan buat awalan baru. Sudah begitu sering kita membentuk penghakiman tentang orang-orang dan kemudian tidak peduli apa yang mereka lakukan, kita melihat mereka melalui kacamata penghakiman itu. Artinya, kita hanya menunggu mereka membuat kita kesal lagi, artinya kita masih dalam tahap kurang memaafkan. Kita berpura-pura sudah tidak ada masalah, tetapi sebenarnya kita masih mempertahankan sejumlah kebencian. Lepaskan semua ekspektasi, bebaskan semua orang dari kebersalahan.
Perlakukan orang-orang sebagai batu tulis kosong berulang-ulang. Harapkan hanya yang terbaik dari mereka tanpa memedulikan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, dan kamu mungkin akan terkejut. Apa yang kamu fokuskan akan kamu ciptakan lebih banyak. Dan jika kamu terus mengharapkan orang untuk mengganggumu, itulah yang akan mereka lakukan. Fokuslah pada sudut-sudut yang lebih halus dan doronglah perilaku baik jika kamu ingin menciptakan lebih banyak lagi perilaku baik itu. 8. Cintai dirimu sendiri. Kamu layak mendapatkannya. Bab 16. Kendurkan tulangmu, Wilma. Sebuah kutipan, kamu tidak mendayung melawan arus, kamu mendayung mengikutinya. Dan jika kamu semakin baik dalam hal itu, buang dayungnya. Kris Kristofferson, penyanyi, penulis lagu, aktor, cendekiawan Rhodes, pria yang masih sangat tampan untuk orang seumurnya. Lanjut ke isinya. Beberapa tahun yang lalu, aku melakukan perjalanan yang mengubah hidup ke India. Jika kamu belum menyaksikannya sendiri, India semarak oleh kehidupan. Semburat warna-warni yang hangat, bunyi klakson mobil, lembu yang berkeliaran, kereta yang penuh sesak, daerah kumuh tak berujung, istana-istana rumit, kuil-kuil kuno, dan dupa yang beraroma manis. Tempat itu benar-benar diluapi kemanusiaan, ocehan, dan nyanyian, dan mereka duduk di atasmu saat kamu berjuang mendapatkan ruang di kereta yang padat. Satu-satunya pilihanmu adalah 1. Ikuti arus dan kenali tetanggamu. Atau 2. Menumbuhkan tumor besar yang berhubungan dengan stres. Hal yang paling membuatku terkesan adalah hampir semua orang yang kutemui memilih nomor 1. Di India, beberapa orang akan merangkulmu di bus jika kamu tertidur di samping mereka, menurunkan jendela untuk mengobrol denganmu di tengah-tengah kemacetan lalu lintas, menatap tanpa berkedip ke arah penampilan non-Indiamu, membantumu jika kamu tersesat, bersikeras agar kamu masuk ke foto keluarga mereka dalam momen bersejarah, mengundangmu minum teh berserdawa, kentut, dan tertawa di depan wajahmu, benar-benar menyebalkan, pokoknya, dan manis, dan membuatku berpikir bahwa mereka jelas-jelas tahu hal penting yang telah lama kulupakan, dan kukira juga dilupakan hampir oleh seisi dunia. Aku tidak harus menggelapkan pintu asram atau menempelkan titik merah di keningku atau ambil bagian dalam ribuan pilihan spiritual lain yang suka ditawarkan di negara itu. Siapa yang membutuhkannya? Sejauh yang kuketahui, kamu dapat mempelajari hampir semua hal yang perlu diketahui tentang spiritualitas dan kehidupan dengan baik dan kehidupan dengan naik bus 12 jam melalui India selama musim pernikahan. Ketika membeli tiket bus Super Deluxe Express ke Delhi dari Agra, rumah Taj Mahal, aku diberitahu bahwa aku harus membayar 104 rupiah tambahan untuk kemewahan perjalanan 5 jam tanpa henti yang berlawanan dengan bus lokal yang melaju selama 10 jam dan banyak berhenti. Aku merasa begitu lelah dari 3 hari tanpa tidur yang telah kuhabiskan dengan keluyuran di festival unta di gurun, sehingga memikirkan meringkuk dalam super deluxe dan tidur nyenyak sampai Delhi bagiku terdengar menyenangkan. Namun, aku mendapatkan tempat duduk di samping tuan rumah, pria paruh baya yang berbicara 3 kata bahasa Inggris dan bersikeras mengobrol denganku meskipun aku merasa sudah berhasil pura-pura tidur dan benar-benar tidak memahami apa yang dia katakan. Busnya berangkat 1 jam lebih lambat dari jadwal gara-gara kekacauan pemesanan besar-besaran dan butuh hampir 2 jam untuk keluar dari kota berkat fakta
fakta bahwa saat itu bulan November puncak musim pernikahan. Pernikahan tradisional di India melibatkan sebuah upacara yang berlangsung berhari-hari, membentang sejauh berkilo-kilometer, menyambut siapa saja yang terjebak dalam perlintasan, dan termasuk sebuah parade di jalanan lengkap dengan kuda, marching band, petasan, mobil dengan pelantang suara yang meraungkan musik India, dan pengumuman pernikahan penting, serta sekelompok orang membawa apa yang tampak seperti lampu meja di kepala mereka. Busku akhirnya terjebak dalam perayaan pernikahan hampir setiap 10 menit, yang berarti bahwa setiap orang di dalam bus, setiap kali kami berhenti, menyelinap pergi untuk bergabung dalam pesta. Ketika akhirnya berhasil keluar dari kota, kami terus berhenti untuk membiarkan sembarang orang naik turun di tengah-tengah antah berantah untuk minum teh, merokok, mengobrol, mungkin menyalakan api di semak belukar di selokan, atau mengikatkan karung goni raksasa penuh dengan sesuatu yang besar dan bulat ke atap. Pada suatu waktu, ada seseorang yang berdiri di sisi jalan dalam kegelapan. Kami mengangkutnya tanpa berhenti dan dia mengambil tempat di depan bus. Berdiri tepat di sebelah tempat dudukku dan mulai berteriak pada semua orang dalam bahasa Hindi. Teman-teman sebusku menanggapi dengan bersorak, bernyanyi, dan duduk dalam diam. Sementara aku menanggapi dengan melihat apakah aku dapat menemukan tempat duduk lain yang jauh dari mulutnya. Aku bangkit dan bergabung dengan sekelompok orang yang duduk di bangku reyot di sekitar sopir bus yang berada di ruangan tersendiri di balik dinding kaca. Orang-orang yang berkerumun di sekelilingnya memberi ruang untukku, dan tiba-tiba aku merasa seperti sedang menonton film laga di layar seukuran kaca depan bus raksasa. Kami menyusuri jalan-jalan sempit di desa-desa kecil, musik Bollywood berderak-derak di radio, sementara orang, kambing, dan monyet melompat menghindar. Kami hanya melambat untuk membiarkan lembu suci yang maha kuasa lewat. Kemudian tiba-tiba di desa kecil, entah di mana, si sopir berhenti lagi. Mungkin dia mau minum chai lagi. Mungkin dia akan mengunjungi teman, harus buang air kecil, mau berjalan-jalan selama 1 jam sementara kami semua duduk di sana. Si sopir melambai padaku agar mengikuti dan turun. Begitu pula dengan semua orang lain di dalam bus. Ternyata tuan berisik tadi adalah semacam orang suci yang baru saja mengundang orang-orang untuk berkeliling ke kuil-kuil di desa kecil yang cantik bernama Vrindavan ini. Aku jadi tahu di kota itulah Krishna bertemu dengan istrinya Radha, dan orang-orang membangun ratusan kuil untuk menghormati mereka. Jadi, selama 2 jam berikutnya, aku mendapati diri berkeliaran di antara kuil-kuil yang tak terhitung banyaknya, dengan gembira melemparkan bunga ke kuil, berpegangan tangan dan melompat-lompat mengelilingi patung Krishna, dengan sungguh-sungguh melantun, berdoa, dan bertepuk tangan, dan yang bisa kupikirkan hanyalah betapa mengerikannya kondisi di dalam bus ekspres berisi New Yorker dari New York ke DC jika dihadapkan dengan situasi yang sama. Sementara itu, tidak satu orang pun di dalam bus menyangka ini akan terjadi, dan tidak ada yang mengeluh, meskipun ketika akhirnya kami kembali ke bus, perjalanan kami ke Delhi masih 5 jam lagi jauhnya. Sebagai gantinya, mereka semua berterima kasih dan memberi tip kepada si orang suci, lalu menghabiskan sisa perjalanan dengan bercakap-cakap riang. Setelah itu, kami berhenti di restoran pinggir jalan untuk makan malam, kemudian istirahat, buang air lagi, lalu aku membangunkan keluarga yang rumahnya ku inapi di Delhi pada pukul 3 pagi. Tentu saja, mereka bertingkah seolah saat itu siang hari bolong dan bersikeras untuk membuatkanku secangkir teh. Berikut ini hal-hal yang diajarkan India kepadaku untuk memasuki lapisan induk. 1. Berbicaralah dengan orang asing
Kita semua adalah keluarga di planet ini. Harapkan yang tak terduga dan nikmatilah. Temukan humor dari situasi, bergabunglah dalam perayaan, hiduplah dalam momen saat ini. Waktu yang dilewatkan dengan menikmati kesenangan tidak pernah tersia-siakan. Berbagi ruang, kendurkan tulangmu, Wilma. Cintai dirimu sendiri dan kehidupan akan berubah menjadi keriaan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian 3-nya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagian 4, yaitu bagaimana cara menyingkirkan LB-mu. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga yang dibacakan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.